Baik, selamat pagi teman-teman semua. Mbak Jessica ini kira-kira udah kekumpul semua atau belum ya? Mungkin kita tunggu dulu aja Pak sampai jam 9. Oke, Mungkin akan bertambah lagi sih. siap-siap. Baik, terima kasih untuk pemutaran videonya Mbak Jessica. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Ibu HRD. Selamat pagi Mas Emmanuel. Selamat pagi Mbak Audrey. Pagi Mas Suara saya? Eka. Oke, baik. Halo Sobat Kerja, selamat pagi, selamat datang di Company Expo yang diselenggarakan oleh Job2Go dengan UMN. Perkenalkan, nama saya Haikal Al-Kafi atau teman-teman bisa panggil saya Haikal aja, yang akan membantu acara Company Expo pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya mau menjelaskan dulu nih, Job2Go itu apa sih?
Nah, Job2Go ini sebenarnya merupakan perusahaan company yang bergerak di bidang teknologi, di mana Job2Go ini mengolaborasikan hubungan antara pencari kerja dan perusahaan. Nah, Company Expo ini sendiri adalah acara sharing-sharing dari perusahaan partner kita. Sobat kerja akan mendapatkan informasi yang lebih akurat nih mengenai perusahaan terkemuka di Indonesia, seperti visi misi perusahaan, ataupun informasi lowongan pekerjaan apa aja sih yang perusahaan, di sini ada Astra, yang buka dalam acara job fair kita kali ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut nanti kalian bisa follow kami di Instagram yaitu @job2go.id. Jadi untuk acara hari ini bakal menarik banget nih karena akan dibawakan oleh pertama ada Mbak Audrey Natasha selaku Corporate People Development Analis di PT Astra International, dan juga yang kedua ada Mas Emmanuel Buniaranedo sebagai Human Capital Analis di PT Astra International. Dan nanti ini di sesi ini bakal ada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi oleh kedua pembicara kita yang pastinya super keren banget. So bagi kalian yang punya pertanyaan nanti bisa drop di kolom chat dulu. Tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita bisa persilahkan ke pembicara kita yang pertama dari Mbak Audrey Natasha. Silakan untuk Mbak Audrey Natasha, time is yours. Oke, thank you Mas Haikal. Jadi kita switch aja ya. Jadi saya yang akan mulai duluan untuk perkenalan ke teman-teman juga terkait perusahaan dari Astra sendiri. Silakan Mas Nedo. Ya, selamat pagi Mas Haikal, Kak Audrey, kita panggilnya Kak Audrey aja ya, biar masih muda gitu ya. Kak Audrey, kemudian juga kakak-kakak panitia dari UMN dan juga teman-teman semua. Senang banget pagi hari ini bisa ketemu teman-teman semua untuk memperkenalkan ya perusahaan dari Astra dan juga vacancy yang kami bawa, program yang kami bawa. Yang sebelumnya saya izin untuk coba share dari materi saya dulu. Oke. Oke, sudah masuk ya, teman-teman ya. Baik, jadi sebelumnya perkenalkan sekali lagi nama saya Nedo, gitu ya. Saya sendiri adalah Employer Branding Analyst di Astra International. Hari ini saya nggak sendirian, teman-teman. Saya bareng rekan saya ada Kak Audrey, aku Corporate People Development Analyst dari Astra International juga. Nah, jadi misalkan teman-teman tanya-tanya apa sih employer branding, apa sih people development ya. Jadi sederhananya kalau employer branding sendiri memang di HR teman-teman ada sebuah fungsi khusus yang sifatnya mungkin mirip marketing. Nah, itu adalah employer branding. Jadi fungsi kami adalah yang kalau kelilingan kampus gitu ya, ibaratnya ke melakukan promosi untuk Astra International sendiri itu ada di employer branding. Sedangkan kalau people development mungkin teman-teman juga sudah cukup familiar ya. Jadi memang di setiap perusahaan memang ketika ada pool of talent, nah pool of talent itu akan memperoleh pengembangan. Nah, salah satunya dilakukan oleh people development ini dari fungsinya Kak Audrey sendiri. Nah, hari ini saya ingin kenalan lagi sama teman-teman terkait perusahaan Astra. Mungkin sebagian dari teman-teman lebih familiar Astra sebagai perusahaan otomotif gitu ya. Tapi sebenarnya per hari ini Astra sudah berjalan dengan 7 lini bisnis teman-teman, dan tidak hanya otomotif saja. Nah, mungkin saya mulai dari yang pertama terkait dari tujuan Astra sendiri. Jadi tujuan dari Astra, dari founding fathers kami, Om William, adalah ingin sejahtera bersama bangsa, teman-teman. Di mana Astra sudah bukan perusahaan yang muda lagi, ya, sudah lebih dari 60 tahun, tapi sampai dengan hari ini masih survive, dan kami memiliki 4 dharma yang memang menjadi nilai yang kami pegang teguh sampai saat ini. Meskipun saat ini Astra sudah kepemilikan saham terbesarnya adalah Jardine Matheson gitu ya, tetapi value ini masih hidup dan berkembang di dalam Astra itu sendiri. Nah, mungkin kita langsung mulai kenalan saja lebih jauh ya teman-teman. Dari 7 lini bisnis Astra, ada 238 perusahaan di dalamnya, di mana per Juni 2021 ini
tercatat ada 187.300 employee. Jadi teman-teman bisa bayangkan memang kami adalah perusahaan yang secara usia sudah cukup mature gitu ya, dari segi company juga bisnis juga cukup luas, dan dari employee-nya juga cukup banyak, ada sekitar 187.000. Nah, di sini kita bisa lihat ada 9 yayasan di bawah Astra, dan juga yang menarik kenapa sih kami cantumkan project innovation di sini. Jadi ada sekitar 11 juta project innovation sejak tahun 83 sampai dengan tahun 2021. Karena memang di Astra sendiri, teman-teman, yang namanya inovasi itu sudah bukan sesuatu yang sifatnya mewah lagi, tapi inovasi adalah budaya, teman-teman. Jadi nanti mungkin juga Kak Audrey bisa sharing gitu ya dari segi human capital, bagaimana inovasi ini memang sudah menjadi kebiasaan. Jadi apa yang kita lakukan di tahun depan itu harus menelurkan improvement dari proyek-proyek kami di tahun sebelumnya. Nah, ada budaya yang menarik terkait inovasi di Astra. Jadi kalau di Astra itu, inovasi sekecil apapun itu sangat dihargai. Nah, seperti apa sih bentuk penghargaan terhadap inovasi di Astra? Jadi kalau di Astra sendiri, teman-teman, itu di setiap perusahaan, di setiap tahunnya itu, inovasi itu dilombakan. Jadi mungkin sebagai contoh, di Astra Internasional gitu ya, setiap tahun ada yang namanya lomba Dolphin. Dolphin adalah kompetisi inovasi di dalam Astra Internasional sendiri. Nah, nanti dilombakan, kemudian akan ada nomini-nomininya gitu ya. Nah, nanti para nomini ini akan dilombakan lagi ke kompetisi inovasi yang levelnya lebih tinggi, yaitu lebih satu level di atasnya, yaitu level grup, teman-teman. Nah, nanti ada namanya Innovastra. Jadi di Innovastra itu dilombakan para nomini inovator dari seluruh Astra Group. Setelah dilombakan, nanti ada nomininya lagi dari Innovastra yang levelnya Astra Group ini ya teman-teman, dan akan dilanjutkan ke level global, yaitu Innovjardin. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa memang di sini Astra punya perhatian khusus dengan inovasi. Kemudian, kalau teman-teman perhatikan ada Astra Sehat, Astra Cerdas, Astra Kreatif, dan Astra Hijau gitu ya. Nah, ini adalah 4 pilar CSR dari Astra. Ada dari UMKM, lingkungan, kesehatan, maupun pendidikan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam gitu ya, ke dalam grup Astra sendiri, perusahaan-perusahaan di bawah Astra. Ini overview aja teman-teman. Jadi tadi ada 7 lini bisnis, jadi kita bisa lihat bukan hanya otomotif aja teman-teman, gitu ya. Ada 7 lini bisnis di sini, dimulai dari otomotif, financial services, alat berat, pertambangan dan energi, kemudian agribisnis, kemudian infrastruktur dan logistik, IT, dan juga properti. Nah, mungkin saya nggak akan menjelaskan secara detail gitu ya, terkait perusahaan-perusahaan di bawah grup Astra di sini, tapi satu yang ingin saya jelaskan ke teman-teman, mungkin apa sih yang menjadi daya tarik yang menjadi kekuatan dari grup Astra, yaitu adalah value chain yang kuat, di mana bisnis-bisnis Astra, teman-teman, itu saling mensupport satu sama lainnya. Sebagai contoh, gitu ya, misalkan ceritanya saya Nedo gitu ya, masih mahasiswa tingkat akhir, saya ingin beli mobil pertama saya, teman-teman. Maka saya akan pergi ke Auto 2000 misalkan, kemudian saya beli misalkan Toyota Agya gitu ya, di mana karena saya masih mahasiswa maka saya leasing. Nah, leasingnya menggunakan Astra Credit Company atau TAF, misalkan. Perusahaan Astra juga. Kemudian saya pakai jalan-jalan gitu ya, lewat jalan tol. Jalan tolnya, ruas tolnya di Jor 1 misalkan ya, salah satunya. Jor 1 milik Astra. Nah, kemudian saya servis mobilnya di Auto 2000 gitu ya. Nah, mobilnya saya asuransikan dengan asuransi Garda Auto, milik dari asuransi Astra. Nah, ternyata suatu saat setelah 4 tahun digunakan, akinya soak gitu ya teman-teman. Akhirnya saya ganti dengan aki GS Astra yang saya beli di Shop and Drive. Nah, sampai dengan 5 tahun gitu, misalkan cicilan udah selesai, kemudian rasanya saya mau ganti mobil yang lain nih. Saya jual ke mobil 88 misalkan. Kemudian saya ganti mobil keduanya misalkan BMW gitu ya.
balik lagi ke Astra lagi. Nah, jadi sebenarnya di sini teman-teman bisa lihat ada siklus bisnis yang saling mensupport satu sama lain. Ibaratnya di Astra sendiri ada perusahaan yang bahkan memproduksi kampas rem, teman-teman. Sampai dengan yang memproduksi mobil, gitu. Sampai dengan memproduksi properti, menara Astra, seperti itu. Jadi ada sebuah siklus bisnis yang saling supporting satu sama dengan yang lainnya. Nah, mungkin itu terkait gambaran bisnis Astra. Dan yang terakhir dari saya, teman-teman, jadi alhamdulillah Astra sampai dengan tahun ini, kami back to back selama 4 tahun terakhir terpilih sebagai Best Company to Work For di Indonesia oleh HR Asia. Jadi kami senang sekali, harapannya teman-teman di event UMN hari ini bisa join dengan program kami, yaitu Human Capital Training. Nah, mungkin itu saja dari saya. Berikutnya saya akan lanjutkan dengan Kak Audrey. Silakan Kak Audrey. Oke, thank you Kak Nedo tadi buat penjelasan tentang Astranya. Semoga teman-teman di sini lebih kenal ya dengan Astra gitu. Kalau mungkin taunya kebanyakan Astra, Toyota, motor Honda, tapi ternyata banyak bisnis-bisnis lainnya yang juga di-running oleh kami gitu. Nah, jadi mungkin bisa jadi yang teman-teman pakai sekarang untuk transportasi atau untuk sehari-harinya mungkin menggunakan produk Astra juga gitu. Nah, tadi melanjutkan presentasi dari Mas Nedo, kalau tadi udah kenal tentang Astra, sekarang kita move on ke program trainee yang memang lagi di-open sama Astra. Nah, ada beberapa sebenarnya, cuman salah satunya adalah Human Capital Trainee yang kebetulan juga di-manage oleh kami di Corporate People Development. Mungkin perkenalan sedikit. Saya Audrey, so far di Astra sudah kurang lebih 7 tahun berkarir. Nggak kerasa sampai sekarang sudah 7 tahun dan sempat rotasi beberapa kali di function di Human Capital juga, jadi sempat nyobain juga nih dulu saya bareng Mas Nedo di tim Employer Branding, terus habis itu sempat ke Astra Management Development Institute. Kalau tadi Mas Nedo cerita tentang Innov Astra, nah waktu itu sempat dapat kesempatan juga untuk ikut di dalamnya, running sampai sekarang pindah lagi ke Corporate People Development. Nah, saya coba share screen ya untuk materi tentang Human Capital Training-nya. Oke, sudah muncul materinya. Oke. Nah, dari sekian banyak vakansi yang mungkin dibuka oleh Astra, ini kita fokus di pagi ini tentang Human Capital Trainee ya. Nah, HC Training itu apa sih? Kalau dilihat teman-teman di sini itu kan ada angka 9 ya, karena sebenarnya ini batch ke-9 yang dibuka oleh Astra gitu. Jadi program ini sudah running sejak tahun 2011 sebenarnya sampai sekarang gitu. Untuk programnya sendiri itu apa ya? Nah, overview-nya adalah sebenarnya program yang terintegrasi ya, yang untuk menyiapkan HC profesional yang nantinya akan mengisi kebutuhan manpower serta kebutuhan bisnis di Astra Group. Jadi walaupun trainee ini dari Astra Internasional, tapi nanti akan ke Astra Group. Kenapa? Karena ini juga salah satu program untuk menstandarisasi human capital di seluruh Astra. Jadi teman-teman trainee ini nanti akan disebar, nanti harapannya akan menjadi pelopor gitu ya di tiap-tiap di Astra Group. Tadi kan Mas Indo juga cerita gitu, ada banyak sekian 7 bisnis dan sekian 200-an company. Nah, itu nanti akan ada salah satunya yang di sana. Nah, untuk durasi program sebenarnya totalnya 11 bulan. Nah, untuk yang angkatan ke-9 ini kita akan running di Februari sampai Desember tahun depan. Kemudian nanti akan placement-nya itu mulai 1 Januari 2023 setelah sudah selesai dari program. Ini untuk skema programnya. Jadi kalau sekarang kita masih ada di step ke-1 ya, masih di selection proses. Ini ada beberapa fase yang mungkin harus dilewati oleh teman-teman, mulai dari online test, initial interview, kemudian nanti starting interview panel itu nanti ketemu dengan HC Head yang ada dari Astra Group. Nah, di interview panel nanti udah di manage-nya sama tim kami di Corporate People Development gitu. Kemudian nanti kalau oke, lanjut medical check-up, signing kontrak, dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah lolos dari tahapan ini, kita move ke step 2, yaitu di
mulai Februari ya, ini benar-benar sudah mulai programnya, akan masuk ke in-class training selama 2 bulan. Nah, di 2 bulan ini istilahnya akan belajar gitu selama 2 bulan. Jadi akan diajarkan mengenai human capital management di Astra, kemudian Astra leadership competencies, kemudian business understanding. Kenapa business understanding itu penting buat HC gitu? Karena kita pengen HC itu sebagai business partner gitu. Jadi kita HC itu bukan cuma sekedar disuruh rekrut, oke rekrut, disuruh adain training, oke training, tapi nggak tahu sebenarnya ini untuk apa, bahwa sebenarnya kita mengembangkan sumber daya manusia itu untuk kepentingan bisnis juga. Bisnis mau ke arah mana, lagi ada strategi apa yang mau diraih, kemudian ada arahan-arahan tertentu misal dari CEO atau tentang future of work, agility dan seterusnya. Nah, itu isu-isu tadi yang sebenarnya harus ditangkap oleh HC untuk bisa mengembangkan aset perusahaan, yaitu di sini SDM gitu ya. Nah, kemudian di in-class training ini juga ada sharing-sharing dari praktisi-praktisi HC di Astra Group, kemudian ada tentang problem solving, tentang innovation, ada digital learning-nya, ada company visit dan seterusnya, itu cukup banyak. Jadi supaya nggak cuma belajar teori, tapi juga ada dapat practical sharing juga dari para HC practitioner di Astra. Nah, setelah in-class training ini masuk ke OJT. Seperti mungkin MT pada umumnya, mungkin teman-teman cukup familiar gitu ya, ada namanya on the job training. Nah, kalau di HC training ini OJT-nya selama 2 kali. OJT 1 4 bulan, OJT kedua 5 bulan. Nah, di tiap OJT-nya ini juga akan di-assign langsung ke satu project, 1 atau 2, biasa suka lebih sih. Maksudnya beberapa project gitu ya, tapi biasanya ada 1 project yang utama yang mau di-handle, itu langsung di business unit gitu. Jadi bisa di Astra Head Office, tapi juga bisa di anak perusahaan, tergantung nanti akan OJT-nya di mana. Tapi nanti pada saat OJT, nanti juga akan hands-on langsung ke pilar HC yang di-assign di sana. Kemudian nanti akan ada mentornya, mentor lapangannya, kemudian ada mentor HC-nya yang setara sama HC division atau GM yang di company sana. Jadi ada beberapa mentor yang akan mendampingi selama proses ini berlangsung. Makanya kalau di atas itu teman-teman lihat dari step 2 sampai step 4 ada mentoring dan coaching ya, karena itu salah satu salah satu media, salah satu fasilitas lah untuk mensupport teman-teman training ini dalam menjalankan proses training ini. Supaya kalau misal ada kendala, ada yang pengen diceritain, pengen ditanya gitu, itu ada support sistemnya yang mendukung. Seperti itu. Nah, mungkin cerita sedikit mengenai human capital di Astra. Kita ada 8 pilar HC di Astra. Mungkin yang familiar, biasa teman-teman tahunya rekrutmen ya, rekrutmen manajemen, ada people development, ada organization development, kemudian reward management, performance management, industrial relation, terus ada lagi culture management, sama terakhir termination management. Jadi total ada 8 pilar itu, dan nanti akan belajar semuanya itu di program ini. Tapi untuk OJT nanti bisa melihat ada yang bisa jadi HC generalis, ada yang mungkin assign-nya spesifik, megang OD, ada yang spesifik megang industry relation, dan seterusnya. Nah, nanti sampai akhirnya kalau di Desember nanti sudah lulus dari keseluruhan program ini, nanti akan placement di Januari 2023. Nah, untuk keseluruhan program kurang lebih seperti ini ya. Kemudian, nah ini contoh in clustering activities waktu yang batch 8 kemarin. Yang terakhir banget gitu. Ini ada beberapa waktu. Ini waktu belum pandemi ya waktu itu ya. Ini soalnya batch-nya batch tahun 2020. Jadi mereka mulai Februari 2020, ICT sampai Maret 2020. Kena pandeminya itu pas udah mau akhir-akhir banget ICT. Jadi kurang lebih pembelajaran itu udah selesai. Makanya kalau teman-teman lihat di sini kebanyakan kita masih bisa ya kayak biasa gitu, nggak pakai masker, masih tetap bisa di kelas, bisa jalan-jalan. Kalau di bawah ini ada yang ke Astra Digital gitu ya, di kiri bawah, terus ke plannya Astra Honda Motor di Cikarang, kemudian ke Astra Credit Company ITB Simatupang, itu yang kanan bawah kita ke Astra Infra, belajar tentang jalan tol, dan seterusnya. Jadi memang kita company visit sekalian belajar tentang bisnisnya, sekalian juga ada tema pilar HC yang diceritakan oleh company tersebut.
ada case study dan seterusnya. Gitu, kurang lebih untuk activity-nya. Kemudian, nah kalau ini vacancy-nya ya teman-teman, karena kan kita memang lagi open dan lagi running untuk prosesnya. Panel juga lagi jalan sejak September kemarin, dan tapi ini kita masih buka terus karena belum fulfill semua, kebutuhannya masih lumayan banyak. Nah, jadi kalau untuk requirement-nya sendiri, ini fresh graduate boleh banget apply. Kalau sudah kerja, boleh juga, tapi maksimum 2 tahun pengalaman kerjanya. Karena kalau lebih dari 2 tahun, mungkin kita suggest jangan ke trainee, sayang, mendingan langsung untuk vacancy yang reguler gitu, apa namanya, yang biar langsung gitu, jangan ke trainee sih, agak sayang soalnya. Tapi kalau buat teman-teman fresh graduate dan yang di bawah 2 tahun pengalaman kerja, di trainee itu bagus karena bisa belajar dulu dan seterusnya gitu ya, bedanya. Kemudian untuk major, sebenarnya semua all major bisa, tapi memang ada preferensi jurusan tertentu, yaitu kayak psikologi, teknik industri, manajemen, IT, hukum, ada pendidikan, dan seterusnya. Tapi yang lain juga welcome banget untuk apply, untuk major-major lainnya, jadi jangan takut. Mungkin teman-teman dari accounting, terus dari jurusan lain, teknik, dan segala macamnya, kalau mungkin punya passion di HC gitu, pengen coba di people dan segala macamnya, nggak apa-apa, yang boleh apply aja gitu. Ini cerita sedikit juga, saya juga bukan dari jurusan yang disebut di sini kok, tapi bisa gitu masuk Astra dan bisa berkarir di HC-nya Astra, jadi nggak apa-apa, apply aja. Kemudian tadi ada passion di people dan human capital management ya, sama apa namanya, ini nanti akan ditempatkan juga di anak perusahaan yang ada di grup Astra juga pastinya. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu mungkin yang saya share. Nanti kalau semisal tertarik, teman-teman bisa apply-nya nanti mungkin dari Mas Nedo sih, karena kalau yang di sini tuh web karir Astra. Cuman karena ini untuk job fair UMN, better nanti apply-nya di link yang khusus untuk job fair UMN supaya lebih langsung bisa diproses gitu lamaran dari teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Haikal ya. Silakan Haikal. Baik, terima kasih Kak Adri, Natasha, dan juga Mas Nedo. Terima kasih untuk penjelasannya dari PT Astra Internasional. Nah, gimana nih teman-teman, menarik dan informatif banget kan penjelasan dari tadi kedua pembicara keren kita dari Mas Nedo dan Kak Audrey Natasha. Jadi sesuai dengan agendanya, sekarang kita bakal buka sesi Q&A, tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget langsung raise hand dan bertanya ke dua expert kita. Ada juga beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk ya, kayaknya di chat, ada nggak ya? Yap. Ini ada dari Lala. Kak, mau tahu career growth-nya. Mungkin Kak Lala bisa menjelaskan mengenai pertanyaannya spesifiknya kayak gimana nih, Kak Lala? Silakan, apakah ada Kak Lala di sini? Boleh langsung raise hand dan ini ya, bisa langsung unmute aja. Silakan, Kak Lala. Wah, kayaknya nggak ada ya kalalanya. Silakan untuk partisipan yang lain, kalau ada pertanyaan boleh banget, bisa di kolom chat, bisa diketik di kolom chat atau langsung raise hand aja. Atau nggak apa-apa, Mas Haikal, pertanyaannya Gimana, biar Kak? coba dijawab sama Kak Audrey gitu ya, terkait bagaimana sih career growth atau career movement-nya mungkin ya, peluang berkarirnya Oke. Kak Audrey ketika memang teman-teman di sini join sebagai Human Capital Trainee. Silakan, Kak Audrey. Oke, ya. Oke, kalau di program ini kan sebenarnya tadi ada beberapa pembelajaran yang cukup komprehensif ya yang kita coba bangun di modulnya, kemudian di programnya, dan dengan level tantangannya gitu. Nah, nanti pada saat lulus memang bisa akan ada beberapa career progression gitu buat teman-teman, karena yang membuat berbeda adalah antara ini dengan jalur reguler, ya ini secara tantangan lebih gitu ya, apalagi apa namanya, banyak stakeholder yang perlu di-manage, kemudian proyeknya juga beragam, kemudian tadi sempat ada OJT 2 kali di perusahaan yang berbeda, ya tentunya itu secara exposure ya berbeda gitu dengan yang
jalur reguler. Kalau reguler kan kita langsung desain di satu tempat gitu, terus ya langsung direct report ke department head, division head yang sudah tetap ya itu gitu, pekerjaannya pun juga itu. Tapi kalau di training ini kan lebih agile gitu ya, bisa tiba-tiba ada project baru dan seterusnya gitu. Jadi secara progression sih memang secara logika harusnya bisa lebih cepat. Tapi kita kembalikan lagi ke teman-teman, ke orangnya gitu. Sekali lagi ini kita sediakan programnya, kita sediakan support sistemnya, tapi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ya akan jadi sayang gitu. Bisa jadi teman-teman reguler mengejar teman-teman yang training ini. Jadi makanya kami kembalikan lagi kepada masing-masing orang. MT itu bukan satu-satunya jalan untuk fast track career, tapi itu bisa salah satu solusi. Nah, jadi balik lagi ke teman-teman semua, mau strive segimananya supaya bisa naik terus. Tapi secara kesempatan itu ada. Mungkin gitu sih. Oke, thank you Kak Audrey buat penjelasannya. Gimana Kak Nedo, mau nambahin atau? Ya, mungkin mau nambahin sedikit tadi dari Kak Audrey gitu ya. Jadi benar banget yang udah disampaikan Kak Audrey teman-teman, bahwa memang program MT seperti Human Capital Training ini bisa menjadi booster lah ya, ketika teman-teman memang masih fresh graduates atau memang pengalamannya 1 tahun kerja, untuk memperoleh exposure yang memang lebih luas, lebih komprehensif dibandingkan ketika teman-teman ikut program yang memang jalurnya reguler seperti itu. Akan tetapi kalau kita bicara terkait career movement, career growth, itu kembali lagi ke teman-teman masing-masing. Karena kalau di Astra sendiri, teman-teman, kami bisa bilang bahwa sistem penilaian di Astra itu sangat fair karena memang performance based. Jadi mau teman-teman lewat MT ketika teman-teman nggak perform, bisa aja teman-teman dibalap sama yang teman-teman dari reguler gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi memang akhirnya jadi penting banget teman-teman untuk bisa keep up performance-nya. Seperti itu. Oke, itu aja tambahannya dari saya. Thank you, Mas Haikal. Oke, thank you Mas Nedo. Kita bisa langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Dewangga Wisnu Adi. Pertanyaannya, kandidat yang seperti apa yang dicari oleh Astra dalam posisi HC trainee selain yang ada di kualifikasi di poster? Silakan. Oke, iya. Yang dicari ya selain kualifikasi, sebenarnya kalau kita mencari teman-teman yang mungkin punya pengalaman organisasi biasanya, terus habis itu kalau nggak organisasi ya intern sih. Jadi dari situ sebenarnya kita pengen tahu bagaimana cara teman-teman memanage waktu, kemudian gimana menghandle mungkin multiple task gitu ya, antara kuliah, terus nanti ada magang, terus misalnya ada project-project di organisasi, event dan seterusnya. Terus kita juga pengen dapat orang yang bisa memiliki open minded sih. Jadi soalnya di program training kan teman-teman akan diisi gitu ya. Nah, gimana sih orang yang bisa mengosongkan gelasnya kalau istilahnya gitu ya. Jadi datang ke sini tuh dengan posisi gelas kosong yang siap untuk diisi, untuk dapat pelajaran baru, untuk dapat hal-hal baru yang ya harapannya untuk mengembangkan orang itu karena di program itu kan. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin secara komunikasi gitu cukup baik gitu ya, untuk komunikasi bisa berbicara dengan baik, tidak bertele-tele. Kemudian kalau secara analisa dan problem solving itu paling enggak bisa menceritakan misalnya bagaimana sih dia menganalisa sesuatu atau mendesain sesuatu tuh biasanya kita akan coba gali sih. Sama orang yang bisa adaptif sih harapannya, karena ya namanya di perusahaan tuh cukup agile gitu ya kondisi sekarang, jadi memang harus switching-nya cepat. Tapi memang kalau di corporate di Astra mungkin tidak se-agile di startup gitu ya, berbeda gitu. Mungkin teman-teman yang sempat bekerja di startup atau pernah magang di startup gitu, jadi pernah merasakan culture di sana. Memang di Astra tidak secepat itu karena agak beda ya corporate yang sudah established sekian tahun gitu, 60 tahunan lebih Astra dibanding startup yang masih baru, karena kan memang startup masih cari bentuk. Jadi ya itu ada plus minus lah dari masing-masing kondisi, tapi memang itu secara kondisi berbeda. Mas Nedo silakan kalau mau nambahin. Oke, thank you Kak Audrey, tadi penjelasannya udah lengkap gitu ya. Mungkin saya nambahin Kak Audrey terkait ini mungkin ya,
drive and courage kali ya, karena memang, nah ini mungkin yang bisa membedakan teman-teman dengan kompetitor lainnya. Karena kalau kita bicara terkait quality, banyak banget teman-teman yang secara IPK tinggi, pengalaman organisasinya lengkap banyak gitu ya yang daftar di Astra. Tapi apa sih akhirnya yang bisa mungkin membuat yang IPK-nya 3,3 ngalahin yang IPK-nya 3,9 gitu ya. Itu salah satunya adalah drive sama courage-nya teman-teman. Jadi tadi udah disampaikan ke Audrey, teman-teman di sini anggapannya sebagai gelas gitu ya, gelas yang mau diisi. Once teman-teman bisa menunjukkan bahwa teman-teman punya drive yang kuat, motivasi yang tinggi, maka sebenarnya kami akan melihat bahwa teman-teman juga open untuk potensinya dikembangkan setinggi mungkin gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi tips juga sih untuk teman-teman. Jadi ketika nanti ikut seleksi di Astra gitu ya, jangan lupa harus bisa nunjukin itu, motivasi dan juga drive yang kuat. Mungkin itu tambahannya, Mas Haikal. Oke, thank you Kak Audrey. Jadi mau dan nambahin juga- dikit lagi, sorry, baru keinget. Oh ya, silakan Kak. Ini tambahan tentang teamwork. Jadi kalau di Astra itu yang cukup kental banget itu kita teamworknya sih. Salah satu leadership kompetensi juga. Jadi bahwa tidak ada Superman tapi super team. Jadi bukan one man show gitu ya kalau bekerja, tapi memang team base gitu. Jadi bagaimana orang ini bisa menjadi team player. Ambisius boleh, tapi ya bukan maju sendirian, tapi bersama-sama gitu sih kurang lebih ya. Baik, thank you Kak Audrey. Tadi ada quote saya tentang bukan ada Superman tapi super team. Yes, keren. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak John Gabriela. Kak, kalau untuk internship Astra, pendaftarannya kapan ya? Silakan Mas Edo. Mungkin saya yang coba jawab. Thank you pertanyaannya. Kalau untuk internship sebenarnya bisa langsung diajukan ke masing-masing perusahaan, gitu ya, Joan. Jadi setiap perusahaan itu memang di Astra mengelola program internshipnya masing-masing. Tetapi kalau misalkan kamu memang pingin nunggu yang event gabungannya, jadi biasanya event gabungannya itu kita akan adakan di kuartal 1. Jadi 3 bulan pertama, biasanya di bulan Maret lah gitu ya. Jadi misalkan memang ditunggu adalah event besarannya, itu nanti di bulan Maret kami akan adakan Astra Internship Fair. Nah, itu adalah internship expo gabungan dari keseluruhan perusahaan Astra. Tapi kalau misalkan Joan pingin apply untuk ke perusahaannya langsung, itu bisa dilakukan langsung, bisa lewat IG-nya juga, teman-teman. Jadi bisa ditanya gitu lewat IG ya, kira-kira perusahaan A, B, C itu lagi open nggak untuk internship-nya, seperti itu. Baik, Kak Audrey, apakah ada tambahan? Nggak ada, untuk internship ini Kanedo lah expertnya. Baik, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Khadijah Ayu Marwani. Kak mungkin bisa bagi tips buat step setelah lolos online test, seperti apa yang bisa jadi nilai plus yang bisa kita tunjukkan. Silakan. Oke, mungkin ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga ya, Audrey tadi ya, sebenarnya apa yang menjadi highlights sebenarnya ya dari Ayu tadi. Jadi memang tadi ada beberapa kompetensi yang udah kami kasih bocoran lah gitu yang harus teman-teman tampilkan. Nah, tapi mungkin salah satu yang bisa membantu teman-teman juga selain menampilkan kompetensi-kompetensi tadi adalah teman-teman sebenarnya setelah lolos online test kan biasanya masuk ke tahapan interview human capital gitu ya. Nah, hal yang bisa membuat teman-teman stand out dibandingkan dengan teman-teman yang lain mungkin adalah pengalaman organisasi teman-teman yang memang ada kaitannya dengan posisi yang teman-teman apply. Jadi misalkan human capital. Nggak apa-apa teman-teman belum pernah punya pengalaman yang spesifik ke HR, human capital. Tapi teman-teman harus bisa menampilkan gitu ya, pengalaman atau insight yang teman-teman dapat selama kuliah yang kira-kira bisa ditarik kaitannya dengan human capital, misalkan managing people di dalam himpunan, misalkan. Atau misalkan membuat program pelatihan untuk teman-teman mahasiswa yang lain misalkan. Nah, hal-hal seperti itu bisa teman-teman tonjolkan untuk bisa membuat HR seperti Kak Audrey nih ngeliat, oh ternyata nih si Nedo nih walaupun belum pernah punya pengalaman HR, tapi dia tahu pengalaman-pengalaman apa yang bisa dikembangkan untuk bisa nanti terjunnya sebagai profesional di bidang HR. Mungkin itu kalau dari saya, mungkin Kak Audrey ada tambahan? Tambahan saya mungkin persiapan kali ya. Mungkin boleh do some research sih, baca-baca gitu misalnya tren di HR, terus misalnya
tentang job bersin, future of work, dan seterusnya gitu sih. Jadi make sure bahwa teman-teman pada saat apply ke satu posisi itu tahu betul gitu apa yang mau di-apply, dan kalau misal di sini tentang HC gitu ya, berarti selain punya bekal pengalaman, misalnya pengalaman organisasi, tapi juga secara knowledge paling enggak harus kurang lebih tahu gitu HC itu ngapain. Jangan sampai nanti begitu masuk kaget, kok HC ngerjain gini sih? Saya kira cuma rekrut-rekrut doang, misalnya gitu ya. Nah itu perlu penting, ini nggak cuma di posisi ini aja, tapi untuk di posisi apapun itu harus do some research gitu sih. Do some research about the company sama tentang function atau posisi yang mau dilamar itu kira-kira kerjanya ngapain gitu. Oke, baik Kak Ude, thanks untuk tipsnya. Tuh, teman-teman bisa do research dulu ya sebelum untuk apply dan lain sebagainya. Baik, ini langsung next ke pertanyaan selanjutnya, tapi setelah saya lihat ternyata ini pertanyaannya kurang lebih sama nih dari Kak Francisco Krisna. Kriteria profesional apa yang dapat diterima di Corporate Communication Astra International dan bagaimana cara bisa intern di Astra? Monggo Kak, untuk intern tadi udah dijawab ya sebenarnya. Ya, ini mungkin saya coba bantu jawab ya pertanyaan dari Franciscus Krisna. Karena memang ini kelihatannya bukan terkait human capital training ya, tapi spesifik ke corporate communication. Jadi memang saat ini corporate communication kami sedang open juga gitu ya. Nah, mungkin singkat saja, kalau misalkan untuk corporate communication, karena memang berhubungan dengan public relation gitu ya teman-teman, jadi memang salah satu pengalaman yang akan paling di-highlight adalah kemampuan teman-teman yang pertama terkait interpersonal skill, dan juga yang kedua adalah pengalaman teman-teman yang relate dengan public relation, seperti itu. Nah, mungkin itu aja tips singkatnya Oke, untuk yang corporate communication. baik. Untuk yang bagian internship tadi udah ya untuk dijelasin. Oke, kita langsung Udah. next ke pertanyaan selanjutnya, itu dari ini dari Kak Dewangga Wisnu Adi lagi nih. Saya mau tanya lagi Kak, kalau belum punya pengalaman dalam bidang HC atau SR, nggak apa-apa kan ya Kak untuk mengikuti program HC training ini? Gimana nih Kak? Nggak punya pengalaman, maksudnya ini pengalaman kerja atau apa nih? Pengalaman dalam bidang HC atau XR Kak? Iya, Kemungkinan kerja. maksudnya pengalaman Kerja kerja berarti. atau pada Iya. saat organisasi, misalkan ada bagian divisi SDM gitu biasanya. Nah, yang dimaksud ini pengalaman apa nih? Mungkin Mas Kakak Dewangga Wisnu boleh diperjelas pengalaman apa yang dimaksud? Pengalaman kerja, oke. Kalau pengalaman kerja sebenarnya nggak apa-apa, karena kan tadi kalau di poster juga sempat dilihat ya, fresh graduate itu boleh untuk apply gitu. Cuman biasanya pas interview nanti ditanya, emang kenapa sih kamu pengen di HC gitu? Apa yang bikin menarik sama HC? Nah, ya itu di find out gitu. Maka tadi saya bilang ya do some research dan make sure HC itu boleh dibilang hal yang disukai atau yang jadi passion gitu. Karena kalau ngerjain sesuatu yang mungkin kita nggak suka atau hati kita nggak di sana, ya nggak enak kan sebenarnya gitu sih. Tapi menjawab pertanyaan tadi, ya boleh, nggak apa-apa gitu. Baik, terima kasih Kak udah untuk jawabannya. Kita langsung geser ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Yosafat Anugrah. Kak, apakah fresh graduate bisa lolos sampai mengikuti program HC training? Bisa dong, udah banyak kok dari batch-batch sebelumnya yang fresh graduate. Jadi tenang aja, kan itu fresh graduate boleh, tapi yang sudah pengalaman juga boleh. Maksimal 2 tahun tadi ya. Jadi jangan takut. Tuh, jangan takut teman-teman sobat kerja. Oke, kita langsung next lagi. Kak mau tanya, saya memiliki passion di bidang people, tetapi educational background saya tidak sesuai dengan jurusan yang disebutkan. Apakah masih ada kesempatan untuk apply HC training Kak? Monggo Kak. Masih dong, coba tebak saya jurusan apa dari teman-teman yang ini. Kira-kira sih jurusan apa? Saya bukan jurusan yang disebut tadi tuh teman-teman. Tebak teman-teman. Coba ada yang bisa tebak nggak sih jurusan apa kira-kira? Aku sebenarnya tahu Kak, tadi kepo di LinkedIn. Oh gitu, udah sempat buka LinkedIn. Ya, jangan kasih tahu dulu deh, ini teman-teman yang belum tahu supaya bisa nebak gitu. Kira-kira apa? Pasti nggak ketebak deh kayaknya ya, Haikal ya. Kalau nggak nyampe kayak gini, pasti kamu nggak tahu juga kan? Nggak akan ketebak sih Kak. Udah ada yang benar tebakannya tapi Dre. Oh iya, ini Dewangga Wisnu udah jawab benar. Tuh yang ini jawabnya juga sastra Jepang, pertanian, hukum, DKV. Iya, jurusan saya sastra Jepang teman-teman. S1 saya sastra Jepang ya, jadi out of nowhere gitu kan, nggak nyambung banget sebenarnya sama
human capital. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa, coba aja apply dulu. Tapi memang kebetulan saya bukan HC trainee sih, jadi itu reguler gitu. Cuman nggak apa-apa, sama aja bisa. Cuman kan tadi kalau saya cerita beda jalur aja gitu ya. Yang pertama MT, yang satunya reguler, tapi nanti at some point ya ada ketemunya, karena kan secara jalur karirnya, karir path di Astra kan ada ladder-nya sama gitu. Cuman cara masuk dari bawahnya aja yang berbeda gitu ya. Sama ada programnya, sama yang satu langsung gitu. Tapi nggak masalah. Jadi kalau saya boleh cerita gitu ya, saya kerja di Astra ini juga perusahaan pertama saya gitu, dari sejak lulus. Saya lulus dari tahun 2014 gitu, terus langsung masuk Astra dan langsung di Human Capital, dan malah boleh dikasih kesempatan untuk bisa muter ke beberapa pilar gitu. Sempat di rekrutmen, sekarang di people development juga. Jadi nggak apa-apa gitu. Yang anak hukum bisa banget di HC kan ada industrial relation yang manage kemarin tuh urusan sama Kemenaker, UU Ciptaker dan seterusnya, itu kan anak hukum gitu yang biasanya. Kemudian jadi nggak masalah, nggak usah takut, jurusannya berbeda. Ya yang penting punya tadi passion di bidang people, mungkin punya drive courage, kemauan untuk belajar. Karena pada dasarnya HC itu bisa dipelajari kok. Jadi nggak harus dari psikologi sih. Kebetulan kalau Kaneda memang psikologi gitu. Tapi psikologi memang punya nilai lebih gitu. Dia bisa melakukan assessment gitu. Nah kalau assessment mungkin itu memang harus psikologi karena butuh kemampuan teknikal yang harus psikologi lah intinya gitu. Tapi kalau bagian-bagian lain misalnya di employer branding, rekrutmen, kemudian people development, organization development, itu bisa performance management juga banyak anak teknik industri gitu. Yang penting hitungnya jago kalau di performance and reward gitu. Statistik gitu-gitu banyak tuh di situ. Jadi nggak masalah, IT juga ada. Anak teknik mesin, teknik elektro aja ada di GM-GM kita gitu. Jadi yang kebayang nggak teman-teman yang teknik mesin gitu tiba-tiba ngurusinnya orang lah, beda banget yang dipelajarin di kampus sama dikerjain gitu kan. Tapi ya bisa aja, jadi nggak usah takut. Oke, dari Mas Dedo apa ada tambahan nih? Mas Dedo kira-kira dari jurusan apa kalau Mas Dedo? Kalau saya psikologi. Saya dari psikologi. Dia jalurnya benar gitu, nggak jalur ngaco kayak saya. Tapi mungkin yang menarik ya, Kak Audrey ya, kalau di Astra tadi udah disampaikan sama Kak Audrey juga, bahwa sebenarnya memang career movement, career growth, kesempatan untuk berkarir lintas industri dan lintas bidang itu sangat besar, teman-teman. Satu contoh yang paling mutlak gitu ya, direktur kami sendiri, Bapak Aloysius Budi, direktur HR di Astra, itu background pendidikannya teknik sipil, dan beliau pertama kali masuk ke Astra itu lewat Astra Grafia sebagai posisi sales. Jadi teman-teman bisa bayangin, dari sales mesin fotokopi gitu ya, berakhir dengan jadi director HR. Nah, makanya sebenarnya tadi peluangnya tuh besar banget, jadi nggak perlu takut lah kalau di Astra untuk mencoba, selama teman-teman memang tadi dirasa fit dengan kompetensinya dan juga secara culture-nya fit, harusnya teman-teman punya peluang yang sama juga. Gitu. Bener banget nih dari Mas Nedo. Kita langsung next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Elsa ya, ini jika lamaran fresh graduate tidak dilanjutkan pada HC training ini, stop di seleksi administratif maksudnya, apakah kita bisa daftar kembali? Silakan Mas Nedo. Oke, mungkin saya coba jawab ya Kak Audrey ya. Jadi untuk Elsa dan teman-teman yang punya pertanyaan serupa, sebenarnya nggak perlu takut gitu ya ketika mendaftar ke Astra, kemudian misalkan fail di seleksi administrasi ataupun seleksi berikutnya. Karena sebenarnya di next proses setelah ini teman-teman akan didaftarkan ke ATS kami, dan once teman-teman masuk ke ATS sebenarnya di situ data teman-teman bisa diakses oleh tadi 200 perusahaan Astra. Jadi sebenarnya kesempatan teman-teman akan selalu ada selama kebutuhannya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir, misalkan memang belum fit di Human Capital Trainee, seharusnya ketika teman-teman memang dirasa fit dengan kebutuhan yang lain, seharusnya teman-teman nanti juga akan diproses oleh perusahaan yang lain. Seperti itu. Oke, kalau Audrey apa ada tambahan? Nggak ada. Oke, aku next ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Karavedo. Kak mau nanya pertama, Human Capital Trainee dengan Human Resource itu apa perbedaannya secara spesifik? Jujur aku juga tadi bingung. Thanks Kak Ravedo udah mewakilkan pertanyaanku juga. Kemudian yang kedua, apa yang menurut Anda menjadi tantangan terbesar dalam bekerja di bidang HC or XR dan bagaimana cara Mas Nedo dan Mbak Ude menghadapinya? Monggo.
Siapa yang jawab, Dok? Oke, mungkin pertanyaan pertama mungkin dari Mbak Audrey dulu ya, nanti pertanyaan kedua saya coba jawab. Boleh. Oke. Bedanya HC dan HR gitu ya. Sebenarnya ini mungkin perbedaan istilah sih. Kalau dulu memang di Astra kita pakai human resource. Jadi memang dulu namanya HR training gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya mungkin dengan beberapa studi-studi gitu ya, akhirnya term human capital yang lebih pas gitu untuk menggantikan human resources. Jadi ini mengganti keseluruhan baik penyebutan. Jadi yang tadinya HR jadi HC semua, termasuk HC training ini, kemudian Astra Human Capital Management, tadinya itu AHRM dan seterusnya, itu termasuk ada rejuvenasi juga sih di dalamnya. Jadi bukan sesimpel ganti nama, tapi juga mengganti mungkin hal-hal di dalamnya, framework dan seterusnya yang menggantikan bahwa human capital ini salah satu aset perusahaan gitu, bukan apa ya, resource tuh kayak agak gimana gitu, kayak agak nggak enak lah gitu. Bahan baku Jadi, gitu ya. ya, tapi human capital ya ini aset gitu. Kemudian HC itu bahwa sebagai business partner dan seterusnya ya itu yang mengiringi pergantian ini sih dan dipakai istilahnya terus sama di grup Astra gitu sih perbedaannya. Untuk tantangan monggo nih silakan. Oke. Jadi kalau untuk tantangan sendiri sih teman-teman gitu ya, kalau dari kacamata HR sendiri, dari Astra terutama, mungkin challenge terbesarnya adalah karena saat ini secara global maupun di nasional gitu ya, kita mengalami banyak banget perubahan dikarenakan pandemi dan juga industri 4.0 lah. Nah mungkin challenge terbesarnya kalau dari Astra adalah, karena kalau dari HR-nya Astra itu sendiri, target utamanya adalah selalu menjadi trendsetter. Jadi kalau kita bicara kita jadi followers, itu pasti jauh lebih mudah, karena artinya kita tinggal ngikutin aja nih trennya seperti apa. Nah, tapi dari Presiden Komisioner kami, Bapak Priyono Sugiarto, itu arahannya adalah bagaimana HR Astra itu bisa menjadi trendsetter. Nah, mungkin challenge terbesarnya akhirnya bagaimana kami harus terus melakukan improvement dan juga menghasilkan program-program baru ya yang bisa menjadi top of mind gitu dan menjadi best practice tentunya. Mungkin itu sih tantangan terbesar untuk HR di Astra saat ini. Seperti itu. Oke, thanks buat jawabannya, Mas Nedo. Kita geser ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari Ke Ombih Ajitama. Mau tanya apakah lowongan untuk bidang lain adakah, misalnya accounting or pajak? Oke. Saya coba jawab ya. Ada, kita kali ini di UMN kami bawa 2 vacancy teman-teman. Ada Human Capital Trainee untuk yang memang development programnya dan juga ada untuk accounting analyst. Di mana sebenarnya untuk perpajakan juga bisa apply-nya lewat accounting analyst ini saja, teman-teman. Jadi bisa apply nanti di Job2Go ya, Mas Haikal ya. Ya, jangan lupa Ya. nanti cek di di web Job2Go, Astra International itu yang posting Mas Nedol. Dibantuin Mas Haikal kemarin. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Kalutman Fang. Ya. Kalau kamu mau tanya untuk online testnya biasa susah atau enggak ya? Silakan dijawab. Oke, ini mungkin saya coba jawab gitu ya. Untuk online test dari Lukman. Online test sih susah gampang sih sebenarnya Lukman gitu ya. Mungkin tips untuk teman-teman ketika menjalankan psikotes online, kalau di Astra sendiri sederhana sebenarnya. Yang pasti istirahat cukup sama makan cukup, udah itu aja. Sama yang ketiga adalah koneksi. Karena gini, kadang teman-teman terlalu overthinking, kira-kira tips apa sih untuk bisa menjalankan psikotes dengan baik? Saya harus nampilin apa? Sebenarnya kan psikotes itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah gitu ya. Tapi teman-teman harus bisa nampilin diri teman-teman dengan segenuine mungkin. Nah, permasalahannya, seringkali kita nggak bisa menampilkan itu dengan baik karena kita begadang, misalkan. Atau kita overthinking. Jadi ketika kita masuk tuh kita nggak fokus. Sedangkan seringkali psikotes itu ada batas waktunya, teman-teman. Nah, jadi menurut saya yang paling penting adalah tidurnya cukup, biar bisa konsen, makannya cukup gitu ya. Kalau perlu ke toilet dulu. Tapi kalau misalkan di Astra sendiri, online psikotesnya itu kan dibuka dalam rentang waktu beberapa puluh jam, teman-teman. Jadi sebenarnya lebih enak kalau sekarang. Teman-teman bisa nentu nih, kapan waktu teman-teman paling
bisa konsentrasi. Misalkan malam, ya udah pilihnya malam aja. Nah, tapi jangan lupa koneksi internet harus baik. Karena banyak banget teman-teman yang udah kami remind, pastikan koneksi internet baik, tiba-tiba komplain gitu ya, kenapa saya ngehang segala macam. Padahal itu terjadi karena koneksi teman-teman yang naik turun. Nah, makanya akhirnya kemarin banyak juga tuh teman-teman yang semangat banget gitu ya, ngerjain psikotes online-nya malam-malam. Jadi jam 12 malam, jam 11 malam tuh baru pada online karena internet di rumahnya lagi nggak ada yang pakai gitu kan. Nah, mungkin itu salah satu tipsnya teman-teman. Pastikan koneksi internetnya stabil. Seperti itu. Baik, dari Kaldo apakah ada tambahan mungkin? Lebih ke preparation sih sebenarnya, mungkin nggak cuma pada saat online test, tapi untuk semua fase gitu ya. Memang preparation itu sangat penting gitu, jangan menganggap enteng satu hal gitu. Yang penting persiapan matang tadi dari sisi koneksi, kemudian tempat gitu, misalnya kadang kalau tiba-tiba tempatnya yang berisik atau ada gangguan apa kan jadi nggak enak gitu ya sama interviewer, atau pada saat online test juga kan jadi nggak konsen karena kan ada time limit yang perlu lakukan gitu. Kurang lebih itu sih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Uda dan Mas Nedo. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan makin, ada lagi dari Kak Chadija Ayu. Kamu mau tanya lagi, di Astra kalau misalnya nggak lolos suatu posisi, apakah bisa langsung apply lowongan lainnya? Karena beberapa perusahaan kan ada ya yang kalau misalnya nggak lolos suatu posisi itu nggak bisa daftar lagi untuk beberapa bulan ke depan. Silakan Mas Nedo or Kak Udri. Oke, mungkin saya coba bantu jawab. Kalau untuk di Astra sendiri tadi seperti yang sudah kami sampaikan, jadi once teman-teman masuk ke dalam sistem kami, ATS gitu ya, harusnya data teman-teman itu bisa digitalisasi oleh seluruh perusahaan yang ada di dalamnya. Jadi sebenarnya nggak masalah, kecuali teman-teman gagal di tahapan psikotes online-nya Astra Internasional misalkan. Nah, berarti untuk Astra Internasional sendiri dibutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun sampai dengan data hasil psikotes teman-teman itu dianggap tidak valid. Nah, tapi begini, di Astra sendiri untuk tools online testnya berbeda-beda. Jadi, misalkan teman-teman gagal di psikotesnya Astra Internasional, teman-teman masih bisa tes di Astra Honda Motor karena memang tools psikotesnya berbeda seperti itu. Tapi inti dari pertanyaannya adalah masih bisa untuk diakses atau diproses di perusahaan lain. Seperti itu. Baik, Kak Audrey, apakah ada tambahan? Nggak ada, aman. Oke, aman. Kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Benedindus Aji. Kak Audrey dan Kak Nedo, saya ingin bertanya nih. Perkenalkan saya Aji, dulu saya pernah bekerja di PT Bina Pertiwi United Tractors Group, jadi bisnis eksekutifnya. Dan saat ini sedang S2 manajemen karena ingin ambil di XR dan targetnya XR di Astra. Karena tertarik itu masuk di XR, bagaimana ya melihat peluangnya agar bisa masuk dan sedikit tips dan juga info-info. Silakan Kak Nedo. Mau ke Audrey dulu atau saya dulu? Dari Kanedo dulu boleh, Oke. nanti saya lanjutin yang terkait HR-nya. Iya. Jadi, thank you nih, Mas Haji gitu ya. Jadi ini alumni dari Bina Pertiwi dari Astra Group juga dan saat ini sedang melanjutkan studi S2-nya gitu ya. Open banget sebenarnya Mas untuk bisa join lagi ke Astra. Kemudian misalkan tertarik ke HR, memang rasanya misalkan memang ternyata Mas Haji ini sudah punya experience lebih dari 2 tahun, rasanya lebih fit untuk masuk lewat jalur reguler kali ya, Kak Audrey ya, ketimbang lewat Human Capital Training. Karena memang untuk Human Capital Training ini sendiri memang lebih disarankan untuk yang minimumnya belum maksimal 2 tahun pengalaman kerja. Jadi kami open banget, Mas Aji misalkan memang mau kembali gitu ya ke grup Astra, tapi kali ini bukan sebagai bisnis eksekutif, tapi sebagai HR. Nah, untuk tipsnya sendiri, rasanya masih sama yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi rasanya Mas Aji karena udah tahu culture-nya Astra, harusnya lebih mudah lah untuk tahu motivational fit-nya, kemudian cultural fitness-nya gitu ya, harusnya sudah lebih tahu, mungkin lebih diperdalam aja Mas terkait pengetahuan di bidang HR-nya supaya bisa nanti lebih fit lagi ketika
mau pindah gitu yang dari awalnya background-nya exposure-nya banyak di bisnis, sales marketing mungkin, kali ini lebih ke HR. Jadi user juga bisa lebih komprehensif melihat bahwa oh ternyata Mas Aji meskipun background-nya tadinya bisnis, kali ini udah lebih punya exposure di bidang HR. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Kak Audrey mungkin tambahan? Iya, benar. Tadi open banget memang untuk mungkin teman-teman ex insan Astra gitu yang sempat keluar atau sempat ada konsiderasi lainnya hingga harus keluar tapi memutuskan untuk kembali lagi juga boleh banget gitu. Apply. Tadi apalagi udah persiapan S2 manajemen dan seterusnya ya itu hal yang sangat baik dan kami apresiasi gitu semangatnya. Jadi nggak apa-apa coba apply aja. Tapi benar katakan Edo, mungkin kalau pengalaman bekerjanya sudah lebih dari 2 tahun, better bisa ke lowongan yang mungkin bisa untuk pro hire gitu, tergantung kebutuhan, tapi kembali lagi ya, tapi maksudnya mungkin better di sana dibanding yang AJ Training ini. Baik, thank you Kak Audrey. Karena keterbatasan waktu, kita langsung next lagi nih ke pertanyaan terakhir. Ini dari Kak Franciscus Krisna. Kak, kalau kita intern di Astra, apakah kemungkinan besar peluang untuk melanjutkan kerja di Astra dan interview di Astra menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia? Silakan Mas Nedo or Kak Audrey. Oke, mungkin saya coba jawab dulu gitu ya. Kalau misalkan teman-teman intern di Astra, apakah ada kemungkinan untuk lanjut di Astra? Jawabannya tergantung sebenarnya. Tergantung dari performance teman-teman. Tadi kita udah sempat bahas bahwa di Astra itu performance based banget teman-teman. Jadi once teman-teman oke, pasti deh. Itu pasti kita rekomendasikan baik ke Astra International maupun ke Astra Group gitu ya. Karena banyak juga sebenarnya tadinya teman-teman intern di tim saya dan tim Kak Audrey yang akhirnya kita lanjutkan dan memang akhirnya join ke Astra, dan itu banyak juga yang dari UMN ya, rata-rata dari UMN itu teman-teman intern graphic designer kita gitu. Itu banyak tuh ya, teman-teman. bener DKV itu langganan tuh, ada yang ke Astra Honda, ada yang ke Astra Property, Astra Infra, banyak teman-teman. Jadi jawabannya bisa banget, tapi kembali lagi ke performance teman-teman yang bisa membuat HR itu merekomendasikan atau enggak. Nah, kemudian terkait interview, kami masih menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Sebenarnya kami bebasin biasanya mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi rata-rata masih bahasa Indonesia. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Audrey? Nggak ada, udah. Oke, thanks buat jawabannya. Mbak Jessica, ini ada pertanyaan dari Kak Dea Ferani. Gimana nih kira-kira waktunya? Apa kita take atau gimana nih? Boleh dilanjut dulu Mas, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman, sobat kerja. Kita langsung lanjut ke pertanyaan dari Kak Dea Ferani nih. Kak, kerja part-time semasa kuliah apakah dihitung sebagai pengalaman kerja yang diakumulasikan ke pengalaman maksimal 2 tahun? Silakan Mas Nedu. Oke. Nah, ini sebenarnya tergantung ya, dia dari setiap perusahaan kebijakannya kalau di Astra sendiri, tapi memang pengalaman kerja di sini biasanya lebih yang sifatnya adalah pekerjaan tetap gitu. Jadi memang kalau part-time, soalnya terkadang part-time juga atau yang sifatnya by project itu bisa luas banget cakupan project-nya gitu, dan kadang banyak juga yang mungkin nggak inline dengan posisi yang teman-teman apply. Jadi kalau untuk di Astra sendiri, 2 tahun itu biasanya yang kami ukur adalah memang pekerjaan yang sifatnya tetap. Itu. Oke, Kode, apakah ada tambahan? Betul, tadi yang jadi part-time tidak dihitung, magang juga tidak dihitung. Maksudnya di angka 2 tahun tadi ya, cuman pada saat interview itu terhitung untuk kita bisa tanya-tanya gitu, di magang dapat apa, di project dapat apa, itu terhitung. Tapi kalau untuk 2 tahunnya nggak terhitung. Oke. Sama-sama Kak Dea Ferani, pertanyaan sudah terjawab ya. Oke, sepertinya Mbak Jessica, ini nggak ada pertanyaan lagi ya. Kita tutup aja kali ya ke close. Oke, ada muncul tiba-tiba teman-teman dari Kak Franciscus Krisna lagi ya. Sorry, ada yang duluan dari Salsabila Karina nih, di saya masuknya. Oh iya, bener deh. Oke, dari Kak Salsabila Karina dulu. Thanks ke Kak udah ingetin. Kalau Kak, ini saya saat saya cek di web Astra, terdapat juga lowongan untuk Corporate Organization Development Analyst. Perbedaannya dengan Human Capital Trainee apa ya, Kak? Silakan. Oke, nah kebetulan
untuk COD ini satu divisi sama saya. Jadi kalau di Human Capital Development ada 2 departemen, saya di Corporate People Development, satu lagi saudara saya di Corporate Organization Development. Nah, kebetulan memang lagi ada posisi kosong gitu ya. Yang membedakan apa? Ya ini jalur reguler kalau yang untuk Corporate Organization Development. Jadi langsung karena memang kebutuhannya lagi saat ini gitu. Kita lagi butuh, jadi kebutuhannya langsung untuk apa namanya? Requirement-nya juga bisa lihat di sana langsung gitu. Tapi kalau yang untuk Human Capital Trainee, ya tadi lewat program dulu gitu ya, ada 2 bulan in class, kemudian ada OJT dan seterusnya gitu. Bedanya di sana sih. Oke, Mas Nido apa ada tambahan atau mau langsung jawabin dari Kak Francis Krishna nih, terakhir banget nih, Ya, last question. sudah lengkap tadi dari Kak Audrey, mantap. Saya lanjut Oke. aja ya. Boleh. Pertanyaan Franciscus Krishna. Kalau saya dari jurusan Marketing Communication di UMN, apakah bisa join ke Corporate Communication? Sedangkan jurusan saya bukan PR. Jawabannya bisa banget. Jadi bisa ya teman-teman. Jadi gini, ketika teman-teman tertarik ke Corporate Communication, sebenarnya dari segi background juga nggak begitu ketat sebenarnya. Hanya saja tadi, kembali lagi, yang di-highlight adalah interpersonal skill, kemudian pengalaman teman-teman yang bisa dikaitkan dengan public relation. Tapi nggak mesti teman-teman secara spesifik punya background PR. Seperti itu. Semoga menjawab. Kak Francis Krishna semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Baik, karena pertanyaannya sudah selesai semua, Q&A session-nya juga sudah selesai, kita tutup aja dari acara ini. Tibalah kita di akhir acara, tapi sebelum acara selesai, saya mau minta tolong nih untuk Sobat Kerja menyalakan untuk on-cam, kita masuk ke sesi foto. Jadi kita sebelum berpisah dari Mbak Audrey dan Mas Nedo, kita foto-foto dulu guys, boleh? Mungkin Mbak Jessica bisa dijahit gimana nih teman-teman fotonya? Oke, silakan teman-teman on cam dulu sebelum kita berfoto ria di pagi hari ini. Oke, baik. Sobat Kerja boleh dinyalakan ya untuk kameranya. Kita ada 4 slide. Nanti akan saya aba-aba untuk per slide-nya. Boleh ditahan sampai kita selesai. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Sobat Kerja dan juga Pak Nedo dan Bu Audrey sudah bersedia hadir dan memberikan insight banyak sekali untuk para pencari kerja. Terima kasih juga dari Mas Haikal ya, MC kita hari ini. Keren banget juga, sudahan. Mungkin saya kembalikan ke Mas Haikal. Baik, terima kasih Mbak Jessica udah foto-fotonya nih 4 ya, lumayan. Nanti kita bisa bagi-bagi. Semoga rangkaian acara ini bisa membantu Sobat Kerja nih semua untuk lebih paham lagi dalam mencari perusahaan terbaik untuk karir Sobat Kerja di masa depan. Sampai berjumpa lagi, see you guys di rangkaian acara Job to Go Virtual Job Fair yang nanti akan diselenggarakan sampai dengan bulan November mendatang. Jangan lupa juga kalau mau lamar lowongan kerja di PT Astra International, di situ ada 2 job ya, Mas Nedo ya, yang udah diposting. Langsung cek aja nanti di webnya Job to Go. Terima kasih teman-teman, selamat pagi. Thank you semuanya, sukses selalu ya. Bye-bye. Sukses teman-teman semua, terima kasih.